Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di ruang Meet ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Syahrial, dosen pengampu geometri. Adapun kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Cecilia Simanulang, Kori Patricia Simanjuntak, Elva Febrina Bruginting dengan saya sendiri, dan Esra Retorika Simanulang. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu mengenai kecepatan dan debit. Materi pertama akan dibawakan oleh Cecilia. Kepada Cecilia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yang akan saya bawakan ialah pengertian kecepatan. Kecepatan memiliki rumus tersendiri dalam proses menghitungnya. Dari rumus tersebut, seseorang dapat dengan mudah mengetahui atau membandingkan pergerakan atau waktu tempuh untuk jalur perjalanan yang sama. Kecepatan adalah bentuk dari besaran vektor yang mengacu pada laju di mana suatu benda mengubah posisinya. Kecepatan adalah kecepatan gerak atau tindakan. Dalam ilmu fisika, kecepatan adalah suatu besaran yang menunjukkan kecepatan benda ditambah arah geraknya. Seperti perpindahan, kecepatan adalah arah. Kecepatan adalah kecepatan dalam arah tertentu dan biasanya diukur dalam meter per detik. Selain itu, makna kecepatan dapat dikaitkan dengan definisi sebagai laju perubahan posisi benda terhadap kerangka acuan dan waktu. Satuan internasional dari kecepatan adalah meter per detik. Jika ada perubahan besar atau arah kecepatan suatu benda, benda tersebut dikatakan mengalami percepatan. Masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan adalah perjalanan. Waktu berkaitan dengan keberangkatan, lama perjalanan, waktu istirahat, dan saat sampai atau tiba di tempat tujuan. Jarak menyatakan panjang atau jauhnya perjalanan yang dilakukan antara dua tempat. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Kecepatan dapat diukur secara langsung menggunakan alat yang dinamakan speedometer. Satuan kecepatan adalah kilometer per jam. Jarak suatu tempat dinyatakan dengan satuan ukuran baku meter. Satuan waktu yang umum digunakan adalah jam, menit, dan detik. Hubungan antar satuan waktu seperti ditunjukkan di bawah ini. Selanjutnya, El. Satu jam merupakan 60 menit, dan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Kecepatan dilambangkan dengan V, jarak tempuh sama dengan S, dan waktu tempuh sama dengan T. Maka rumus kecepatan dapat ditulis sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak per waktu atau V sama dengan S per T. Dari rumus tersebut diperoleh jarak sama dengan kecepatan kali waktu atau S sama dengan V kali T, waktu sama dengan jarak per kecepatan atau T sama dengan S per V. Adapun contoh soalnya yaitu dapat kita lihat pada layar. Jarak kota Palu ke Poso adalah 200 km. Perjalanan dari Palu ke Poso dengan mobil ditempuh dalam waktu 4 jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut? Dari soal diketahui jarak tempuh atau S sama dengan 200 km, waktu atau T sama dengan 4 jam. Ditanya berapakah kecepatan rata-ratanya? Maka jawabannya ialah V sama dengan S per T, yaitu 200 km per 4 jam. Maka jawabannya ialah 500 km per jam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cecilia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Kori. Kepada Kori, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis kecepatan. Jenis-jenis kecepatan itu ada dua. Yang pertama, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah suatu kecepatan benda yang bergerak pada titik waktu tertentu. Jika benda memiliki kecepatan seragam, maka kecepatan sesaat mungkin sama dengan kecepatan standarnya. Kecepatan sesaat ditentukan sangat mirip dengan kecepatan rata-rata. Tetapi di sini periode waktu dipersempit. Adapun rumus kecepatan sesaat yaitu V sesaat sama dengan delta X per delta T. Keterangannya,
Delta X itu perpindahan yang satuannya itu meter, delta T itu interval waktu, dan satuannya itu adalah sekon. Contoh soal itu, jika perpindahan partikel bervariasi terhadap waktu dan diberikan sebagai 6T kuadrat ditambah 2T ditambah 4 meter, diketahui T sama dengan 5, kecepatan sesaat dapat ditemukan pada waktu tertentu dengan S sama dengan 6T kuadrat ditambah 2T ditambah 4. Penyelesaiannya, V sama dengan delta X per delta T sama dengan delta 6T kuadrat ditambah 2T ditambah 4 per delta T sama dengan 12T ditambah 2 sama dengan 12 dikali 5 ditambah 2 dan hasil akhirnya yaitu 62 meter per sekon. Jenis yang kedua itu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah besaran vektor. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan posisi atau perpindahan dengan lambang delta X dibagi dengan interval waktu delta T di mana perpindahan terjadi. Kecepatan rata-rata bisa positif atau negatif tergantung pada tanda perpindahan. Satuan SI untuk kecepatan rata-rata adalah meter per detik. Adapun rumus kecepatan rata-rata yaitu V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Contoh soalnya, selama selang waktu 4 detik, posisi pelari berubah dari X1 sama dengan 60 meter menjadi X2 sama dengan 40 meter. Yang ditanya, berapakah kecepatan rata-rata pelari tersebut? Penyelesaiannya, X sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan 40 meter dikurang 60 meter sama dengan minus 20 meter. T-nya itu 4 detik. Jadi, V rata-rata sama dengan X per delta T sama dengan minus 20 meter per 4 sekon. Dan hasil akhirnya yaitu minus 5 meter per sekon. Materi yang selanjutnya yaitu satuan kecepatan. Beberapa satuan kecepatan yang pertama itu meter per detik dengan simbol M per S, yang kedua kilometer per jam dengan simbol km per jam atau kph, yang ketiga mil per jam dengan simbol mil per jam atau mph, yang keempat knot merupakan singkatan dari nautical mile per jam, yang kelima Mach yang diambil dari kecepatan suara. Mach 1 adalah kecepatan suara. Dan yang keenam, kecepatan cahaya atau disebut juga sebagai konstanta cahaya dinyatakan dengan simbol C sama dengan 299.792.458 meter per sekon. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu dikenal sebagai kecepatan atau akselerasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Kori. Materi selanjutnya mengenai debit akan dibawakan oleh Esra. Kepada Esra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu mengenai debit. Debit merupakan ukuran untuk mengukur volume zat cair yang mengalir untuk setiap satuan waktu. Satuan waktu yang dapat digunakan adalah detik, menit, dan jam. Satuan debit yang dapat digunakan antara lain mil per detik, mil per menit, 1 per detik, 1 per menit, dan lain sebagainya. Adapun rumusnya adalah, untuk rumus menghitung debit, rumusnya adalah Q per V per T. Q sama dengan V per T. Untuk menghitung rumus waktu yaitu V sama dengan Q dikali T. Untuk rumus volume yaitu T sama dengan V per Q. Keterangannya Q sama dengan debit, V sama dengan volume, T sama dengan waktu. Contoh soal menghitung debit. Seorang petugas pom bensin yang sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 36 liter, T sama dengan 2 menit. Yang ditanya adalah Q atau debit. Rumusnya Q sama dengan V per T. Jadi, 36 liter per 2 menit sama dengan 18 liter per menit.
Jadi, debit aliran bensin adalah 18 liter per menit. Untuk soal menghitung waktu, yaitu jika debit air 10 meter kubik per menit, maka untuk memenuhi kolam 160.000 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Penyelesaiannya diketahui Q sama dengan 10 meter kubik per menit. V sama dengan 160.000 liter air sama dengan 160 meter kubik. Yang ditanya adalah T atau waktu. Jawabannya dengan menggunakan rumus T sama dengan V per Q. Penyelesaiannya 160 per 10 sama dengan 16. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam tersebut adalah 16 menit. Contoh soal untuk menghitung volume. Suatu hari, debit air sungai Berantas 140 mm kubik per menit. Berapa sentimeterkah volume air yang mengalir selama 8 jam? Penyelesaiannya diketahui Q sama dengan 140 mm kubik per menit sama dengan 0,140 cm kubik per menit. T sama dengan 8 jam, diubah ke menit menjadi 480 menit. Yang ditanya adalah V atau volume. Q sama dengan 140 mm kubik per menit sama dengan 0,140 cm kubik per menit. T-nya tadi 8 jam menjadi 480 menit. Rumusnya V sama dengan Q dikali T. 0,140 cm kubik per menit dikali 480 menit sama dengan 67,2 cm kubik. Jadi, volume air yang mengalir selama 8 jam adalah 67,2 cm kubik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Esra. Sekianlah hasil dari materi kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu dalam ilmu fisika, kecepatan adalah suatu besaran yang menunjukkan kecepatan benda ditambah arah geraknya. Kecepatan dapat diukur secara langsung menggunakan alat yang dinamakan speedometer. Satuan kecepatan adalah kilometer per jam. Jarak satu tempat dinyatakan dengan satuan ukuran baku meter, dilambangkan sebagai M. Satuan waktu yang umum digunakan adalah jam, menit, dan detik. Rumus kecepatan dapat ditulis sebagai kecepatan sama dengan jarak per waktu atau V sama dengan S per T. Jenis-jenis kecepatan ada dua, yaitu yang pertama kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah suatu kecepatan benda yang bergerak pada titik waktu tertentu dengan rumus V sesaat sama dengan delta X per delta T. Yang kedua ada kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata yaitu besaran vektor dengan rumus V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Debit merupakan ukuran untuk mengukur volume zat cair yang mengalir untuk setiap satuan waktu. Satuan waktu yang dapat digunakan adalah detik, menit, dan jam. Satuan debit yang dapat digunakan antara lain mililiter per detik, mililiter per menit, liter per detik, liter per menit, dan lain sebagainya. Adapun rumusnya adalah Q sama dengan V per T. Sekianlah hasil dari materi kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.